Oke, tadi kita sudah sampai bahas huruf dal sukun. Alhamdulillah sudah beli Pak Ustadz, alhamdulillah bermanfaat. Ya Ustadz, puasa tahun lalu ngaji baca masih belum lancar. Alhamdulillah puasa sekarang udah lumayan lah, alhamdulillah. Buku Ustadz penyempurna dari buku-buku lain karena ada videonya. Gitu ya. Dede mau gantian ngajar itu. Oke, baik. Kita lanjutin lagi sedikit ya, teman-teman sekalian ya. Sebentar ya, sedikit lagi ya. Abi kerja sedikit lagi ya. Sebentar lagi ya. Oke. Kita lanjutin lagi teman-teman ya. Tuh, nangis dia. Gitu katanya. Oke. Saya sudah beli buku tahsin lebih dari 5, tapi buku dan penjelasan Ustadz yang paling mudah saya pahami, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan dikasih buku ini anak-anak mulai belajar lagi Ustadz, alhamdulillah ya teman-teman ya. Salah satu testimoni dari teman-teman semua tuh, masya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, tadi sudah sampai ke huruf dal sukun ya. Cara belinya gimana? Nanti Bunda, tadi sudah beli sesi jualannya sudah. Nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman sekalian ya, untuk sesi jualannya. Kita lanjut belajar dulu nih. Oke. Nah, itu pantul ya. Sudah kita belajari huruf dal sukun. Nah, sekarang kita belajar ke huruf berikutnya ya. Di sini kita mendapati ada huruf kho ya. Oke. Ada huruf kho teman-teman semua. Ya. Ketika kita melafalkan huruf kho ini, ada yang harus kita perhatikan. Kho ketika dia berharokat. Mungkin saya tambahin ini satu pembahasan lagi aja ya. Gitu. Sudah ketok-ketok tuh anak saya tuh. Tok-tok-tok gitu ya. Rencananya mau sarapan di luar, teman-teman. Makanya selesainya mungkin lebih awal. Cuman tadi saya telat mulainya nih. Ya, jadi kita lanjutkan sampai ke huruf kho ya. Bantu dulu tap-tap layarnya teman-teman. Bantu dulu tap-tap layarnya. Ya, bantu dulu tap-tap layarnya sekencang mungkin. Ya, bantu tap-tap layarnya sekencang mungkin, teman-teman. Ya, oke, perhatikan. Kho, ketika berharokat, apa yang harus kita perhatikan? Di sini ya. Mana huruf kho? Nah, di sini ya. Ada di halaman ke-21. Huruf kho ini ketika dia berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi ada 2 poin sampai 3 poin. Ya, kita izin bahas 1 dan 2 dulu. Karena ini kesalahan besar. Kesalahannya itu sampai tertukar. Ingat, kesalahan tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu bukan kesalahan yang sepele, bukan kesalahan yang kecil. Kenapa? Karena dia bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Huruf yang satu ketukar sama yang lain itu struktur kata bisa berubah. Kalau struktur kata berubah, makna ayat akan ikut bergeser. Makanya kenapa huruf ini penting untuk dipelajari biar nggak ketukar-tukar. Ya, nah contoh kho ini seringkali tertukar dengan 2 huruf ini, yaitu jadi huruf H ataupun huruf H. Ya, nah oke. Nah, gimana caranya biar kho ini tidak tertukar? Contoh misalnya. Nah, di kalimat ini, Quran surah At-Takwir ayat 15. Jangan sampai kita baca bil hunnasi ataupun bil hunnasi. Itu dua-duanya kesalahan besar karena huruf yang dibaca huruf yang lain. Ya, maka bagaimana agar tidak tertukar? Teman-teman harus kenal sama huruf kho. Kita kenalan. Kho itu dilafalkan dari mana? Dia itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi ternyata setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Punya tempat keluarnya. Nah, tempat keluar ini menentukan bunyi awal dari huruf. Nah, kho dilafalkan dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Di mana itu? Di sini. Nah, di sini teman-teman. Ujung tenggorokan. Tenggorokan bagian terluar. Kho
khi, hu. Kalau kho tepat dilafalkan seperti ini, dia akan mengalirkan karakter nafas yang untuk pintu awal. Ya, waktu saya bikin buku ini saya berikan pintu awalnya berupa seperti ngorok atau mendengkur. Ya, itu kho, khi, hu, nggak apa-apa untuk awal. Tapi next levelnya, ketika teman-teman melafalkan huruf kho yang pengen lebih tepat lagi, kho itu dia tidak sampai ngorok teman-teman. Dia hanya bunyi kasar-kasar saja. Kho, khi, hu. Tuh bunyi kasar tapi halus. Gak sampai yang kho, khi, hu. Tidak sampai seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Kalau kho tepat dilafalkan dari ujung tenggorokan nih, dia tidak akan berubah menjadi huruf H ataupun H. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kho ini seringkali tertukar dengan H dan H? Jawabannya karena dia tidak dilafalkan di sini, tapi di mana nih? Kalau H kecil, dia itu bunyinya di sini. Lihat ya, lihat perbedaannya ya. Nih kalau H kecil itu dia dilafalkan dari sini. Nah, beda nggak? Beda nggak? Tuh, ini H kecil. Kalau kho di sini, tuh, kalau kho di sini, kalau H kecil dia agak dalam lagi sedikit. Nah, oke tuh, oke. Nah, H kecil itu karakter nafasnya lebih lembut lagi dibanding kho. Dia lebih clean, lebih bersih, berbisik. H, hi, hu. Kalau kho kan hu, ada kresek-kreseknya sedikit. Hu. Kalau H itu hu, lembut. Nah, letaknya kalau kho tadi di sini. Nah, lebih luar. Kalau jadi H kecil, dia terlalu ke dalam. Nah, bablas terlalu ke dalam. Nah, di sini. Harusnya kan kho itu di sini. Nah, di luarnya sedikit di sini. Beda sedikit huruf yang kita tekan, itu huruf yang keluar bisa beda, teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya. Oke, satu lagi. Kenapa kho juga suka tertukar dengan H? Suka tertukar dengan H besar. Karena dia dilafalkan, ya. Dia dilafalkan bukan di sini. Kalau kho jadi H besar itu dia dilafalkan dari mana? Nih, kita perlihatkan lagi gambarnya. Nah, lihat nih. Kalau H besar itu dia dilafalkan dari tenggorokan paling dalamnya lagi. Nah, jadi beda nih ya antara kho, ha, ha. Tuh. Paham nggak sampai sini teman-teman? Bisa difahami nggak? Kho, ya, ha, ha, ya, hu, hu, hu. Nah, beda tuh nekennya. Itu semua beda nekennya, huruf yang keluar bisa beda. Ya, walaupun sama-sama tenggorokan semuanya. Tapi titik tenggorokannya nggak semuanya sama. Nah, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, baik. Ya. Sekarang, jadi pastikan teman-teman, ya, pastikan kho-nya nih dari ujung tenggorokan. Jadi dirasakan lebih ditekan keluar. Kho, hi, hu, kho, hi, hu. Nggak ada ngorok-ngoroknya sebenarnya. Cuman saya tulis di buku pintu awalnya ngorok biar teman-teman yang baru belajar banget itu bisa lebih mendekati makhrajnya. Kho. Tinggal nanti dibuang bunyi ngoroknya lebih halus lagi. Kho, hi, hu. Dan ketahui ya teman-teman, saya juga melafalkan huruf kho dapetin ngorok yang ini, ngorok. Karakter nafas yang ini itu nggak cepat. Makanya di dalam live kita tidak pernah menjanjikan waktu. Hasil waktu tuh bukan punyanya manusia. Ya, bukan punyanya manusia. Itu semuanya punya Allah. Kita cuman berikhtiar semaksimal mungkin, ya, biar bunyi jadi pahala. Kan jadi pahala, itu yang jadi hal yang penting. Hasil itu udah gimana Allah aja. Ya, jadi belajarnya akan enjoy bunda, karena teman-teman tahu hasil itu bukan karena jerih payah teman-teman yang hebat. Itu hanya wasilah teman-teman sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah. Ya, jadi nggak akan sampai nyalahin diri sendiri. Aduh, kok saya masih nggak bisa ini, kayaknya saya ini, nah nggak gitu. Nggak apa-apa, yang penting bunda udah berikhtiar dengan maksimal, latihan dengan semangat, penuh rasa syukur dan bahagia. Udah, kan jadi pahala insya Allah. Ya. Mau kita nggak latihan pun teman-teman, ya, hasil itu gampang Allah kasih, ya, gitu. Oke, sip, paham nggak sampai sini? Ya, oke. Misalnya sekarang kita praktekkan di
Sini ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Ya, yang A, yang B, yang C. Oke. Sip, perhatikan baik-baik ya. Yang A. Huliqat. Huliqat. Yang B. Huliqat. Yang C. Huliqat. Kira-kira mana huruf kh yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Silakan. Kita lihat ya di kolom komentar ya teman-teman sekalian ya. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Ya. Kita lihat jawaban terbanyak pada jawab apa? Yang tepat adalah yang C, teman-teman. Dominan menjawab C. Ya. Yang A itu salah karena dia itu tadi dibaca H besar. Yang B salah karena dibaca jadi huruf H kecil. Yang betul adalah yang C. Khuliqat, bukan huliqat, bukan juga huliqat. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Paham ya? Oke ya. Jelas ya? Sip. Oke. Jadi teman-teman tolong dipakai buku yang ini. Ini maafin saya nggak bisa lama-lama nih. Anak saya sudah pengen jalan-jalan, pengen beli makan, mau sarapan di luar katanya gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang belum punya bukunya. Kalau mau boleh ya sebelum saya stop nih. Maafin nih nggak bisa lama-lama nih. Aduh, sudah mulai ini pengen keluar ya. Nah, nanti teman-teman tinggal praktekkan di sini. Ya, jadi bukan dibaca la tadhulu, bukan la tadhulu, tapi la tadkhulu, khulu. Gitu. Oke? Paham sampai sini? Nah, nanti teman-teman huruf kho ini teman-teman nanti bisa dibuka di buku. Yang tadi yang kita pakai nih, buku yang ini ya. Nah, dibuka di halaman berarti halaman berapa? Tinggal lihat daftar isi huruf kho. Nah, di sini huruf kho ada di halaman 20 ya. Nah, tinggal dibuka di halaman 20. Tuh, huruf kho. Ya, ini ada bukunya tuh. Ada animasinya semuanya, ada makhrajnya, ada sifat-sifatnya, ada video belajarnya. Ya. Gitu. Tapi maafin nih saya harus cepet-cepet beres nih. Ya. Nanti deh kita sore dan malam kita live lagi, ya. Untuk mengganti sesi pagi ini. Oke? Sip, ada yang butuh bukunya nggak? Ini bukunya buku saya sendiri langsung. Saya tulis sendiri. Kita bikin bahkan sampai video animasi. Tuh. Ya. Gitu. Teman-teman boleh carilah ya. Buku yang seperti ini tuh memang ada tapi jarang. Atau mungkin belum ada. Ya. Kalau ada yang mau boleh komen angka 1 ya.